Oke, baik. Kita coba menyapa penelpon selanjutnya. Ada Pak Iskandar dari Bacan Maluku. Selamat malam, Pak Iskandar. Selamat malam. Iya, silakan Pak. Ya, jadi kalau saya melihat persoalan perikanan ini, mungkin Pak Fadil juga tahu, atau juga para narasumber juga tahu bahwa persoalan perikanan ini saya takut sama seperti terjadi di Pulau Morotai, ketika Pak Bupati memimpin rombongan untuk menghancurkan fasilitas infrastruktur perusahaan MNC dan wakil bupatinya ditangkap hanya untuk membela persoalan kedaulatan dan ekosistem. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya melihat bahwa untuk persoalan ini terutama di Bacan itu kan menjadi dulu Indonesia Timur lumbung ikan dunia ya, mana Jepang dan yang lain-lain itu mengambil ikan sampai ke Pulau Bacan. Tapi sampai saat ini tidak ada satupun perhatian dari pemerintah untuk bagaimana mengembangkan ini. Saya melihat bahwa asosiasi berteriak, ya betul bagus. Tetapi persoalan yang harus dilihat bahwa persoalan saya setuju bahwa ekosistem juga penting. Sehingga ini harus saya sepakat untuk mencari solusi. Karena persoalan perikanan terutama di Maluku Utara yang memang sudah terkenal. Saya kasih contoh misalnya, kalau misalnya di daerah Jakarta punya fasilitas komplit. Asosiasi akan melakukan upaya-upaya untuk bagaimana meningkatkan pendapatan perusahaan. Berbeda dengan masyarakat. Kalau masyarakat misalnya, kalau Bapak katakan tadi misalnya di bawah 30 GT, itu kan ada daya tangkap tradisional, dan tangkap di atas 30 GT itu masuk kategori apa. Nah, ini yang harus dicari solusi sehingga bagaimana program ini atau masyarakat dari sisi pendapatan tetap meningkat. Jadi persoalan regulasi ketika masyarakat punya pendapatan meningkat mau pajak sebesar apapun itu nggak masalah bagi seorang orang yang punya orang tua nelayan, kita tidak masalah. Yang menjadi masalah itu kita di Indonesia Timur itu sampai saat ini belum ada lagi pengembangan untuk bagaimana meningkatkan nelayan, tarif hidup nelayan. Sekarang orang sudah tidak melaut lagi di Maluku Utara, itu yang menjadi masalah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Iskandar dari Bacan Maluku. Saya ke Pak Wayan. Pak Wayan, kalau tadi yang menjadi tuntutan ada 6 aturan permen dan juga surat edaran, adakah kemudian dari sisi nelayan atau dari sisi Anda yang kemudian bisa berpikir kira-kira jalan tengah apa yang bisa ditawarkan oleh pemerintah sehingga kemudian peraturan ini tidak terlalu memberatkan nelayan? Kami sudah mengirim surat kepada Bapak Wakil Presiden melalui Sekretaris Wakil Presiden. Kami sudah memberikan matriksnya bagaimana aturan-aturan apa yang merugikan nelayan, kemudian apa penyebabnya, kemudian bagaimana solusinya sudah kami sampaikan. Oke, bisa mungkin Anda jelaskan secara sederhana apakah memang ke-6-nya harus kemudian ditarik atau ada yang boleh diberlakukan tetapi Anda minta kebijakan lain sebagai pendamping atau seperti apa, Pak? Saya ambil salah satu contohnya, misalnya transshipment, larangan transshipment. Larangan transshipment ini telah mematikan semua usaha pengolahan ikan. Ikan ini banyak sumbernya di Laut Arafura di timur, tapi kita tahu di timur itu sangat sulit untuk mencari pekerja di industri pengolahan. Sedangkan industri pengolahan yang berjalan dengan baik adanya di Pulau Jawa, di Bitung dan sebagainya. Untuk itu diperlukan transshipment dari fishing ground ke pabrik-pabrik pengolahan ikan. Ini kalau larangan ini diperlakukan, maka bukan hanya ABK saja yang dirugikan, tapi juga buruh pengolahan ikan juga dirugikan. Oke, jadi masalahnya memang kekurangan tenaga di situ. Di Indonesia Timur itu sumber daya ikannya banyak, tapi kemudian sumber daya manusianya tidak ada. Kemudian juga manusia di sana itu biasa hidup subsisten, tidak dengan budaya industri seperti di Pulau Jawa. Oke. Baik. Pak Wayan ditahan lagi, saat ini sudah bergabung bersama kita Wakil Ketua Komisi 4, Daniel Johan. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Halo, selamat malam BK1. Iya, Pak Daniel mungkin ada komentar terhadap apa yang terjadi hari ini. Ada demonstrasi dari nelayan yang kemudian menuntut Menteri KKP Ibu Susi Pujiastuti mundur dengan alasan ada sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri KKP yang dianggap merugikan nelayan. Komentar Anda?
Ya, ini adalah puncak dari kekecewaan dan rasa frustasi dari nelayan Indonesia. Setelah selama 1,5 tahun, mereka berusaha untuk dialog, untuk berkomunikasi, tetapi tidak pernah didengar. Dan yang menyedihkan adalah selama 1,5 tahun, penderitaan nelayan tidak pernah ada yang tahu, tidak pernah diketahui oleh masyarakat Indonesia. Nah, sehingga akhir puncaknya mereka itu ingin menyampaikan petisi langsung kepada Presiden. Oke, baik. Pak Daniel, kalau Anda sendiri melihatnya dari permen-permen ini, tidakkah kemudian dilihat ada niat baik sebenarnya yang dikejar oleh KKP untuk kemudian memang menegakkan aturan-aturan, sekaligus kemudian berusaha meningkatkan produktivitas meskipun kemudian eksesnya adalah ada yang dirugikan, tetapi di saat yang bersamaan juga ingin melindungi ekosistem alam. Tidakkah kemudian dilihat sebagai satu tujuan yang sebenarnya ingin dicapai? Ya, kita kan akan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Nah, fakta lapangan, fakta yang terjadi yang dihadapi oleh nelayan, bahwa kebijakan-kebijakan itu justru membuat nelayan menjadi miskin, justru menghancurkan perikanan nasional. Oke, yang Anda dan teman-teman mungkin di Komisi 4 harapkan bisa dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan apa, Pak Daniel? Ya, kalau kami hampir nggak punya harapan karena aspirasi rakyat nelayan itu sudah kami sampaikan dari 1,5 tahun yang lalu. Dan Ibu Susi nggak pernah mau mendengar, nggak pernah mau melihat fakta penderitaan nelayan. Jadi apalagi mesti kita harapkan setelah 1,5 tahun lalu kita melakukan dialog. Oke, baik. Terima kasih. Justru Ibu Susi menerbitkan kebijakan-kebijakan yang semakin mempersulit kehidupan nelayan, menambah kebijakan-kebijakan yang menghancurkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel Johan untuk waktunya bersama Prime Time Talk. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda komersial berikut.